Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Bayu Pratama. Saya dari S1 Keperawatan Universitas Aisyah, semester 5 di kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu varikokel. Penyebab varikokel, bagaimana terjadinya, etiologinya, serta faktor penyebab tanda dan gejalanya, serta varikokel derajatnya apa saja dan bagaimana penanganan gejala varikokel. Jadi di sini varikokel adalah pembekakan atau pembesaran abnormal pembuluh darah vena yang dikenal sebagai plexus vena, pamphimoresis di kantung zakar atau yang disebut skrotum. Pembuluh balik atau vena adalah pembuluh yang bertanggung jawab membawa darah menuju jantung dan bisa membengkak bila ada tekanan vena atau katup yang rusak di dalam atau dekat struktur tersebut. Kehadiran varikokel diketahui sebagai salah satu utama ketidaksuburan pada pria. Hal ini karena kondisi ini menyebabkan penurunan produksi dan kualitas sperma. Pada pasien yang lebih muda, ketidaksuburan akan menjadi perhatian umum, melainkan kegagalan testis untuk berkembang secara normal. Dan bagaimana terjadinya varikokel? Jadi jaringan vena, arteri, saluran dan saraf yang menghubungkan testikel ke daerah perut bertanggung jawab untuk memberikan darah ke dalam testis itu. Biasanya vena di dalam tubuh membawa darah dari berbagai bagian tubuh kembali ke jantung, dan vena ini dilengkapi dengan katup yang memastikan darah mengalir satu arah dan tidak kembali kemana ia ke tempat asalnya. Ketika katup ini gagal untuk melakukan tugasnya, darah mengalir kembali ke tempat asalnya. Darah kemudian akan kembali mengumpul ke vena yang tidak dimaksudkan untuk mengelola jumlah cairan yang banyak. Ketika katup ini tidak berfungsi, vena di zakar ini menjadi terenggang dan bengkak sehingga mengakibatkan varikokel. Varikokel biasanya berkembang dari waktu ke waktu, mempengaruhi sebagian besar dari pasien berusia 15 sampai 25 tahun. Penelitian menunjukkan penyebab pasti pembentukan varikokel ini tidak jelas, tetapi ada beberapa teori. Yang pertama, ketika katup dalam vena gagal berfungsi bisa dengan baik dan menyebabkan darah yang harus dialirkan ke jantung mengalir kembali ke asalnya sehingga menyebabkan pembengkakan pembuluh darah. Banyak ahli kesehatan juga percaya bahwa ketidakseimbangan susunan tubuh juga dapat menyebabkan perbedaan varietas tes dalam vena spermatika kanan dan kiri, atau ketidakseimbangan dapat meningkatkan tekanan atas satu sisi pada testis tersebut. Efek nutcracker di sisi lain berpendapat bahwa vena ginjal kiri yang dimulai dari sisi ginjal kiri menjadi tertekan atau terjepit. Hal ini kemudian menyebabkan tekanan abnormal pada vena spermatika kiri karena mencoba memberikan darah kembali ke jantung pasien. Etiologi secara umum, dilatasi atau kehilangan mekanisme pompa otot atau kurangnya struktur, penunjang atau atrofi otot kremaster, kelemahan kongenital, proses degeneratif, plexus pamphimoresis.
hipertensi vena renalis atau penurunan aliran ginjal ke vena cava inferior. Turbulensi dari vena suprarenalis ke dalam juxta vena renalis intersus kiri berlawanan dengan ke dalam vena spermatia interna kiri. Tekanan segmen ilaka pada pangkal vena spermatica, tekanan vena spermatica interna meningkat, letak sudut vena renalis 90 derajat, sekunder tumor retroperitoneal, trombus vena renalis, hidronefrosis. Untuk faktor penyebab yang diduga dapat menyebabkan varikokel itu ada faktor genetik, itu orang tua dengan varikokel yang memiliki kecenderungan menurunkan sifat pembuluh-pembuluh yang mulai melebar pada anaknya. Terus makanan, beberapa jenis makanan yang dioksidasi tinggi dapat merusak pembuluh darah, dan suhu idealnya adalah 1-2 derajat di bawah suhu tubuh. Suhu yang tinggi di sekitar testis dapat memicu pelebaran pembuluh darah baik di daerah itu. Terus tekanan tinggi di sekitar perut juga. Untuk tanda dan gejala varikokel itu adalah nyeri jika berdiri terlalu lama, karena jika saat berdiri itu maka beban dalam darah kembali ke arah jantung dan semakin besar, dan akan semakin banyak darah yang terperangkap di testis. Dengan membesarnya pembuluh darah maka akan mengenai ujung saraf sehingga terasa sakit. Untuk masalah kesuburan, berdasarkan penelitian ditemukan bahwa 40% dari pria-pria infertil merupakan penderita varikokel. Atrofi testis banyak ditemukan pada penderita varikokel, namun setelah perawatan lebih lanjut akan kembali ke dalam ukuran normal. Secara klinis, varikokel dapat dibedakan dalam 3 tingkatan, yaitu derajat kecil, itu varikokel yang dapat dipalpasi setelah melakukan manuver Valsalva. Derajat sedang adalah varikokel yang dapat dipalpasi tanpa melakukan manuver Valsalva. Terus yang derajat besarnya varikokel yang dapat dilihat dari bentuknya tanpa melakukan manuver Valsalva tersebut. Terus untuk penanganan gejala varikokel, dalam banyak kasus varikokel dapat mudah diamati dengan melihat atau disentuh. Jika pembengkakan cukup besar, biasanya dokter atau tenaga kesehatan tidak akan memerlukan tes khusus untuk memastikan kehadiran varikokel tersebut. Namun jika pembengkakan lebih kecil, dokter akan meminta Anda untuk berdiri, menarik nafas dalam-dalam dan menahannya di bawah untuk melihat apakah ada pembengkakan abnormal atau pembesaran di pembuluh darah kantung zakar. Jika pemeriksaan fisik tidak menunjukkan adanya pembengkakan abnormal pada kantung zakar, dokter kemudian bisa mengusulkan pemeriksaan USG kantung zakar tersebut. Tindakan pencitraan lanjut mungkin diperlukan untuk memastikan keberadaan dan tingkat varikokel tersebut, serta membantu dokter dalam merumuskan rencana perawatan yang baik. Ketika varikokel terdiagnosis, ada beberapa pilihan perawatan yang tersedia. Dalam beberapa kasus, dokter mungkin menyarankan pasien untuk tidak berbuat apa-apa, asalkan terbukti bahwa hal tersebut tidak merugikan alat kelamin dan fungsi reproduksi. Tetapi jika pembengkakan di vena kantung zakar menyebabkan kemandulan, rasa tidak nyaman, nyeri atau menyusutnya testis, yang terbaik adalah menjalani pengobatan untuk kondisi tersebut. Pembedahan adalah salah satu tindakan perawatan yang paling umum untuk varikokel. Pembedahan bertujuan untuk menutup vena yang terkena
dalam jaringan untuk memungkinkan aliran darah yang normal dan tepat. Pasien yang menderita ketidaksuburan karena pembengkakan vena kantung zakar dapat mengamati peningkatan jumlah dan kualitas sperma. Bedah terbuka dipandu oleh USG Doppler tetaplah populer untuk perawatan varikokel. Bedah lubang kunci atau yang bisa disebut laparoskopi juga populer, di mana sayatan kecil dibuat di perut bagian bawah dan instrumen kecil oleh pelatihnya untuk melihat dan menangani varikokel tersebut. Metode perawatan lainnya adalah embolisasi perkuatan, di mana tabung kecil dilewatkan melalui vena leher atau selang kanan. Tabung ini digunakan dengan alat kecil di mana cairan atau kumparan dilepaskan untuk memasukkan blok di vena untuk mencegah aliran balik. Embolisasi tidak sepopuler perawatan bedah, tetapi semakin banyak pasien yang memilih untuk itu karena rekomendasi dari dokter misalnya, karena juga bisa karena merupakan tindakan non-bedah. Embolisasi membutuhkan waktu dan periode pemulihan lebih pendek dan tidak mengakibatkan jaringan parut di daerah skrotum. Untuk varikokel yang tidak berat, pasien dapat menggunakan obat penghilang rasa sakit seperti ibuprofen atau acetaminophen. Mengenakan penyokong untuk para alergik juga dapat meringankan tekanan vena zakar. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.